Beliau ini lulusan Universitas Al Madinah. Ya. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Betul. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih ikut sertifikasi dai atau belum. Kira-kira masyarakat nih kalau mendengar pertanyaan ini, lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor. Pertanyaannya apa masih perlu disertifikasi? Apa perlu sertifikasi gitu kan? Kebanyakan orang awam tidak benar-benar tahu seperti apa kualitas para ulama di negeri ini. Entah itu Gus, Kiai, Tuan Guru, atau Habib. Sebagian besar dari mereka hanya menilai dari segi keturunan saja. Yang penting, kalau seseorang keturunan Kiai, pasti dianggap berilmu. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ya, contohnya seperti ini nih. Ngerokok nih kuy, setiap hisapan itu orang kok ngerokok, setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya pora? Fenomena perbedaan antara Ustadz Salafi dan Ustadz Ngaswaja kini semakin terlihat jelas di tengah masyarakat. Ustadz Salafi dikenal sebagai para dai yang menuntut ilmu dengan serius. Banyak di antara mereka merupakan lulusan Universitas Islam Madinah dan perguruan tinggi besar di Timur Tengah. Mereka belajar langsung dari para ulama besar dunia Islam, memahami dalil dengan metode ilmiah, dan berpegang teguh pada pemahaman para sahabat Nabi. Dakwah mereka bersandar pada ilmu, bukan emosi atau hiburan. Sebaliknya, banyak ustadz dari kalangan Ngaswaja hanyalah lulusan pesantren lokal. Mereka tidak belajar langsung dari ulama besar, dan pemahaman agama mereka seringkali tercampur dengan adat serta budaya. Gaya ceramahnya lebih banyak berisi kisah, lelukon, dan ungkapan yang menghibur, bukan penjelasan ilmiah tentang ayat dan hadis. Bahkan tidak jarang isi ceramahnya jauh dari landasan dalil yang sahih, melainkan hanya mengikuti tradisi yang telah turun-temurun. Perbedaan yang paling mencolok terlihat dan gaya hidup. Ustadz Salafi dikenal sederhana, tidak berharap amplop, tidak menjual ceramah, dan berdakwah semata-mata karena Allah. Mereka menolak menjadikan agama sebagai sumber penghasilan atau alat mencari popularitas. Sementara sebagian besar Ustadz Ngaswaja justru menjadikan dakwah sebagai ajang mencari pengaruh dan keuntungan. Mereka senang diberi amplop, dihormati berlebihan, bahkan ada yang menuntut fasilitas mewah ketika diundang ceramah. Lebih parah lagi, di banyak pesantren Ngaswaja masih tumbuh budaya gulu atau berlebihan dalam menghormati kiai. Para santri diperintahkan untuk sujud atau rukuk di hadapan gurunya, sesuatu yang jelas dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Tidak pantas seorang manusia bersujud kepada manusia lain." Namun praktik seperti ini justru dianggap biasa, bahkan menjadi kebanggaan di sebagian pesantren. Selain itu, banyak di antara mereka yang tumbuh dalam doktrin membenci Wahabi. Mereka diajarkan untuk memusuhi ajaran Salafi, padahal mayoritas di antara mereka tidak paham apa itu Wahabi sebenarnya. Mereka hanya mengikuti kata guru tanpa mencari tahu dengan ilmu. Padahal yang mereka sebut